warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang gerbang logika. Sekarang kita akan meninjau apa saja yang bisa kita lakukan dengan gerbang-gerbang logika. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada gerbang ini NAND gate isi 2. Oke. Nah, ini kakinya tak kasih nama A sama B. Nah, kemudian ini juga sama, yaitu F. Hukumnya gimana ini? Persamaannya not A kali B ini ya. Not A dan B. Nah, kemudian untuk tabel kebenarannya ini di sampingnya saja ya. Tabel kebenarannya A, B, F sama dengan not A kali B ya. Nah, kemudian ini 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Di sini ini akan 1, 1, 1, 0 ya. Jadi gimana? A kali B kemudian dijumlahkan. Contoh 1 kali 1 sama dengan 1 dijumlahkan dibalik 0 gitu ya. Jadi ini nanti kita amati dari apa ini output, perbedaan sinyal outputnya ya. Apa yang menjadikan sinyal outputnya itu satu dan apa, dan kombinasi sinyal-sinyal input apa yang menjadikan sinyal outputnya menjadi 0 gitu. Oke, sekarang kita amati bahwa sifat dari gerbang NAND nah gini ya. Yang pertama output itu 1 jika salah satu, jika A atau jika salah satu atau semua inputnya 0 ya. Jika salah satu atau semua inputnya sama dengan 0 gitu. Contoh ini salah satu, ini salah satu ya, ini dua-duanya, ini semuanya gitu ya. Masalahnya apa? Bilangan dikali 0 itu 0, dijungkirkan, dibalik. Ya ini kan ada inverternya di sini, ada pembalik. Pembalik daripada 0 itu kan 1, dan pembalik daripada 1 adalah 0. Ya. Nah kemudian 1 kali 1 sama dengan 1 dibalik 0, gitu ya. Nah kedua, skema kedua, jika output itu 0 jika semua input itu sama dengan ini. Dua sifat yang kita pegang dari gerbang NAND. Oke, Anda lihat di sini sekarang ya. Gerbang NAND itu ini ya, Mas Mbak, memahami ini akan lebih mudah apabila kita mengamati langkah demi langkah. Ya, saya akan berusaha pelan-pelan dan saya harapkan
dari mulai akhir perkuliahan ini nanti Anda sudah menerima pemahaman yang baik. Ya, Anda sudah langsung bisa menguasai. Cukup dengan mendengarkan saja, ya. Cukup dengan mengamati. Kita bayangkan misalnya ya, yang ini A, ini adalah B, B ini adalah ini tak kasih ini ya, B itu ini B ya. Ini sama dengan berapa ini? 0 ya. Ini tak kasih 0. Ini tak kasih 0 juga. Ini tak kasih 1 ya. Anda perhatikan, yang B, A ini adalah isinya sinyal input 0. Oke. Lah B itu berayun dari kondisi 0, kemudian kondisi 1, kembali ke 0, kembali ke 1, terus kayak gini. Kalau A itu sama dengan 0, tidak usah melihat sinyal di sebelahnya, sinyal input di sebelahnya, maka outputnya itu akan 1. Setuju tidak? Setuju ya? Ya. Ini F sama dengan 1. Ya. Jadi F itu akan sama dengan 1 meskipun B itu berayun dari 0 ke 1 ataupun ke 0 lagi. Selama sinyal di A itu sama dengan 0. Ya. Karena hukumnya kan ini kebalikan dari perkalian. Semua bilangan dikalikan 0 sama dengan 0. Dijungkir sama dengan 1. Kejar kali 0 sama dengan 0. Apa saja kali 0 itu sama dengan 0 gitu ya. Sekarang Mas, Mbak, sekarang kita lihat ini ya. Nah, Anda lihat di sini. Sekarang ini jalan masuknya, ini saya ganti nama menjadi S, dan ini tak kasih nama sama dengan R, ya. Ini adalah Q, kemudian ini adalah not Q, Mas, Mbak. Nama-nama ini S, R, Q dan not Q itu jangan dipermasalahkan dulu, hanya sekedar nama saja. Pokoknya ini namanya key, ini namanya not key, ya. Tidak ada kaitannya sama operasi, paham ya? Ingat, hanya sekedar nama. Sekarang ini saya hubungan seperti ini, ya. Ini tak kasih 1. Nah ini, yang tak kasih 0 itu ini. Saya tanya, di jalan keluar not key. Yuk. Di jalan keluar not key itu isinya sinyal apa? Yakin? 1. 0 apa 1? Di sini loh, 0 apa 1? Nah, sekarang kita amati ya. Nih, ini belum tak kasih kaki. Ini belum tahu isinya apa. Kan tadi kan gini Mas, Mbak. Gak usah melihat sebelahnya. Nggak usah melihat sinyal apa yang ada di B, ya. Kalau di A, kalau di salah satu jalan masuknya itu sudah diberikan sinyal 0, outputnya itu akan sama dengan 1. Mengapa? Bilangan dikalikan 0 itu sama dengan 0. Nah ini dijungkirkan, ada badutnya ini ya. Ada badutnya ini inverter, ya. Nah, ini akan membalik menjadi 1. Ya.
Ini mau 0, mau 1, ini akan tetap 1. Maka di sini pun akan memberikan sinyal 1. Nah, ini kan hubungan kawat biasa. 1 ini akan turun ke sini. Ya, sekarang sifat yang kedua. 1 kali 1 sama dengan 1 dijungkir 0. Nah, ini. Oke? Jawabannya di sini itu adalah 0. Gitu ya. Ini namanya rangkaian logika. Ya. Oke. Sekarang ini sudah mudah apa belum? Sudah merasa mudah apa belum? Perlu diulangi enggak? Waktunya habis ya. Sudah jelas insyaallah ya. Ini kasus sederhana saja. Sekarang kita gambarkan kejadian yang kedua. Nah, ini Mas, Mbak. Nah, ini nanti beralih ke sini ya. Ini beralih ke sini ya. Ini adalah S 0, R sama dengan 1. Ini G sama dengan, ini non G sama dengan, ini adalah 1, ini 1 ya. Ini adalah 0. 1 kali 1 sama dengan 1. Pasien dulu di pasien. Dua nih. Coba. Oke. Aman ya? Oke, Mas, Mbak. Kita lanjut ya. Ini ya. Ini sama ya. Nah, sekarang jika ini output ini saya hubungkan ke sini, ini kira-kira apa yang akan terjadi? Gak ada. Betul ya. Yang terjadi adalah tidak akan terjadi apa-apa ya. Jadi ini 0, ini akan turun ke sini 0. 0 kali 0 sama dengan 0. Dijungkir sama dengan 1. 1 ke sini sama dengan 1. Oke. Sekarang ini kita naikkan di atas ya. Sorry. Agak ini dikit. Gambarnya biar ringkas ya. Sini aja. Ya, cukup tempatnya. Ini kecil nggak apa-apa ya. Ini S sama dengan 0. Ini R sama dengan 0. Ini Q-nya tadi sama dengan 1. Not Q itu sama dengan 0. Oke Mas, Mbak. Sementara yang kita lihat itu kombinasi sinyal-sinyal input di sini. Pokoknya keadaan flip flop 1. Ini namanya flip flop ya. Rangkaian ini namanya flip flop. Rangkaian ini itu kombinasi sinyal-sinyal inputnya atau keadaannya itu sama persis dengan rangkaian yang di atas. Oke? Ya Allah, salah. Ini 1 ya. Ini 0, ini ya. 0, ini 1. Yang bawah itu adalah sama dengannya. Sekarang gini, yang ini tak gambarkan lengkap dulu ya. Ini 0, ini turun ke sini 0, ya. Ini turun ke sini 1, 1 kali 1, 1 dijungkir 0. 0 turun ke sini 0, 0 kali 0, 0 dijungkir 1 turun ke sini, ya. Operasinya seperti itu.
Mas, Mbak. Sekarang S ini saya ubah. Karena ini input, maka bisa saya ubah secara manual dengan menggunakan konektor manual ya. Maksudnya ini saya pindah dengan cara manual, dengan tangan saya ya. Sinyalnya pindah dengan tangan saya. Ini dari 0 menjadi 1. Kira-kira bagaimana yang namanya kondisi di jalan keluarnya, berubah apa tidak? Berubahnya itu menjadi bagaimana? Ya? Nah, sekarang gini ya. Kita lihat ini kali ini berapa? 1 dijungkir 0. Masih ya? Masih. Aman ya? Tidak berubah. Lah sekarang bagaimana dengan yang sebelah? 0 kali 1 itu sama dengan 0 dijungkir sama dengan 1. Ya? Ternyata tidak berubah. Ya? Oke. Sekarang ini ya. Sorry. Iya. Kita merusak gambar. Agak jauh ya. Nih dilihat. Nih Mas, Mbak. Dilihat. Gambarnya terlalu kecil enggak? Enggak. S sama dengan R sama dengan Q sama dengan not Q sama dengan ini ya. Tak salin dulu 1 not ini ya. Nah ini 1. Sekarang kondisi ini sama persis dengan kondisi ini, diamati dulu. Persis ya? Persis. Nah sekarang ini yang saya rubah. Nah, kalau ada yang saya rubah, maka dia itu akan berpasangan dengan kondisi sinyal input sebelumnya. Paham? Dia itu akan berpasangan dengan kondisi sinyal input sebelumnya. Jadi sebelumnya apa? 1. Ya? Dia itu akan berpasangan dengan 1. 0 dikalikan 1 sama dengan 0. Dijungkir sama dengan 1. Nah, ini akan berubah menjadi 1. Kemudian 1 akan turun ke sini menjadi 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Dijungkir sama dengan 0. Nah, gitu ya. Amati lagi. Mas, Mbak, ini prinsipnya kan sudah paham, tak hapus saja, tidak apa-apa ya. Nah, ini pindah lagi sini. Ini S sama dengan 1, ini R sama dengan 0, ini 1, 1, ini Q, not Q ya, sama dengan 1, ini Q sama dengan 0. Oke? Anda lihat, Mas, Mbak, dilihat dulu. Sementara kondisinya sama dulu ya. Sekarang yang namanya R itu gantian, saya ganti lagi sama dengan 1. 1 ini akan berpasangan dengan kondisi sinyal sebelumnya, sebelum terjadinya 1. R sama dengan 1 ya. Sebelum R sama dengan 1 kan ininya sama dengan 1. Ini akan berpasangan dengan ya. 1 kali 1 sama dengan 1. Dijungkir 0.
ini 1 kali 1 sama dengan 1 dijungkir 0. Saya ulangi ya. Ini 0. Saya ulangi ya. Ini tak ganti 0 di reset ya. Oh ya betul ya? Betul. Ini harusnya tidak berubah ya. 1 kali 1 Oh ini benar. Ini 1 kali 0 kali 1 dijungkir 1. Ini kemudian jadi R-nya itu sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1 dijungkir sama dengan 0. Harusnya ini memori. Nah, benar, ini ada yang lupa tuh. Coba diamati bareng ya. Ini tadi saya ulangi. Dari mana ini? Ini 5 Oke. Sekarang ini ganti ini sama ini 1. Ini sama ini. Nah, kita mulai dari 1 kali 1 sama dengan 1 dikali. Oh, lawang ininya salah kok. Salah ininya loh. Nulisnya ini salah. Kesalahannya di sini. Kamu ya diam saja. Kamu diam saja, lawang ininya turunnya aja salah kok ya. Jangan asal murni asal ya menu A ke B, pikir dong, gitu ya. Oke Mas, Mbak, saya ulangi ya. Saya ulangi. Oh, enggak enak kayak gini loh, ya. Kita mulai dari sini. Dari sini ya. Ini turun ke sini 1, ini turun ke sini 0. Nah ini kan tadinya ini isinya 1 semua ya. Karena apa? Analisa per gerbang kita kurang hati-hati ya menganalisanya. Ini dari rangkaian yang kecil. Nah kemudian kita amati, pengamatannya ini kurang hati-hati ya. Sekarang ini 0 turun ke sini 0 ya. Nah ini 1 turun ke sini. Ya, kita start dari sini ya. Kita perbaiki yang sini Mas, Mbak. Oke? Yuk, perhatian lagi. Nah, sekarang gini Mas, Mbak. 1 kali 1 1 dijungkir 0. Terus ini 0 kali 0 0 dijungkir 1. Sekarang ini Mas, Mbak, keadaannya ini kita tulis kembali. Ini kita tulis kembali 0 ya. Nah ini hati-hati ya. Ini tadinya kan 0 ya. Tadinya ini loh. Lihat kiri sama kanan ini tak jiplak saja ya. Ini adalah ini gitu. Ya. Ya mari dulu. Ada yang salah apa tidak? Ada yang tidak sama? Sama semua ya? Sama semua Pak. Sekarang ini kita rubah. Itu sama dengan 1 ya. 0 kali 1 sama dengan 0 dijungkir 1. 1 turun sini 1 kali 1 1 dijungkir 0.
rangkaian sekuensial. Ya, ini apa namanya ini berurutan ya, berurutan ya. Analisanya ini berurutan. Oke, sekarang ini tak hapus dulu ya. Tak kasih ke nah, ketahuilah bahwa rangkaian ini selanjutnya kita sebut sebagai flip flop. Pernah dengar? Flip flop. Ya sama. Kalau kita buat dengan transistor itu sama dengan ini, ya. Hanya saja kan ini ada flip flop bistabil, yaitu dengan dua kondisi stabil. Ya ini bistabil, dua kondisi stabil. Ada flip flop yang monostabil, satu keadaan stabil, jadi ketika dipicu satu kali ditekan tik, dia itu akan berubah. Kemudian dia itu akan kembali ke ini, ya, itu namanya timer, ya. Biasanya kita sebut dengan timer itu, waktu. Nah, kalau misalkan yang astabil, yang tidak pernah stabil, itu yang biasa kita gunakan sebagai penggetar, pembangkit denyut kaca, ya. Di dalam rangkaian-rangkaian digital itu nanti kita akan mengenal dengan apa namanya generator pulsa, ya. Nah, sama seperti di dalam jantung kita itu kan ada denyut perintah, ya. Ini namanya manusia yang menyampaikan informasi ini disampaikan secara cepat, ya. Paling cepat itu apa yang terjadi pada manusia, ya. Seperti itu, ya. Jadi berasal dari apa? Detak jantung. Jantung itu di sini ya. Nah, ini seperberapa mikro, ribu mikro mungkin ya. Nah, ini nanti akan akan mengirim informasi dari apa yang dilihat. Nah, ini ada bahaya. Kemudian refleks kita bagaimana, ya? Mempengaruhi organ-organ yang lain, mengambil keputusan, ya, yang terjadi pada manusia dan seperti ini, ya. Nah, kalau misalkan dalam microcontroller itu pembangkit pulsanya itu dalam skala apa? Megahertz, ada hertz, ya. Hertz itu satuan dari frekuensi hertz gitu ya, satuan daripada frekuensi. F itu sama dengan seperti berapa banyaknya kejadian per detik gitu ya, atau bisa kita ini kan ya, berapa denyut per detik, satu detiknya itu ada berapa ya. Nah, kalau misalnya di dalam ini rangkaian digital itu dalam orde berapa? Kalau ini MHz, FHz, ya, VHz, very high frekuensi, gitu ya. Kalau misalkan di dalam ini dalam mikro, ya, kalau ini dalam pokoknya dalam itulah. Pokoknya untuk yang digital, rangkaian digital yang seperti ini lebih apa namanya, lebih ringan gitu ya, lebih kecil, getarannya itu lebih kecil. Oke. Oke. Sekarang ini Mas, Mbak. Yang namanya flip flop, definisinya itu adalah ini dulu kita ambil kesimpulan ini dulu. Ya, kesimpulan dulu bahwa yang namanya kondisi S enaknya di sini saja ya, di sini saja. Ini sampai sini enggak? Sampai ke bawah enggak? Sampai ya. Sekarang kita lihat ada 3 kondisi di sini, yaitu kondisi
S sama dengan 0, kemudian R sama dengan 1, ini menjadikan kondisi Q sama dengan 1 dan not Q-nya itu sama dengan 0. Kondisi ini disebut dengan kondisi set. Disebut dengan kondisi set. Nah, artinya apa? Pasang. Ya. Ini kondisi set, artinya kondisi pasang, ya. Men-set itu artinya men-set rangkaian ini, itu artinya membuat kombinasi input S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, sehingga menjadikan kondisi Q, menjadikan kombinasi sinyal-sinyal outputnya itu yang ini Q-nya adalah 1, not Q-nya itu adalah 0. Itu namanya set, artinya memasang. Oke. Kemudian yang kedua adalah kondisi, coba kita lihat ya, S sama dengan 1, kemudian R sama dengan 0, langsung saja guys ya. Ini akan menjadikan yang namanya Q sama dengan 0 dan not Q-nya itu sama dengan 1. Ini disebut dengan kondisi reset. Artinya lepas. Ya, lepas. Ya. Mereset rangkaian ini caranya adalah dengan membuat kombinasi S sama dengan 1 dan R-nya itu sama dengan 0, sehingga membuat Q sama dengan 0 dan not Q-nya itu sama dengan 1. Jelas? Ya. Nah, kombinasi yang ketiga, ya Allah, ini apa? Nanti minta dikasih apa namanya? Ini apa ya? Thinner. Sekarang kondisi S sama dengan 1, kemudian R-nya sama dengan 1. Itu, nah ini outputnya apa? Outputnya adalah Q dan not Q. Not Q itu adalah mengingat kondisi sebelumnya. Nah, ini yang perlu kita pegang. Nah, ini tak wakili saja dengan apa? Yang namanya Q dan not Q itu mengingat kondisi sinyal-sinyal output yang sebelumnya. Gitu ya? Sekarang ada yang bisa mengulang, coba Mas. Coba perbedaan ketiga kondisi ini bagaimana? Ya. Jadi yang namanya kuliah itu tidak pasif, ya, tidak asal, maaf ya, duduk, ya, anggun, apa namanya, anggun duduk, ya, tapi Anda mengikuti. Baik ya. Oke, silakan coba diingat. Dilanjutkan, ya. Lanjut. Ini si ulang. Yang saya sampaikan tadi diulang. Gimana? Salah nggak Bapak? Ya.
S Ya, iya. Ini yang tadi bisa Sama. Coba. S sama input S sama Enggak. Perbedaan ini adalah apa? Ya. Ini kan Anda ceritakan ketiga kondisi ini. kondisi Z pasang sama lepas. Ya. Kondisi Z pasang sama reset lepas. Maksudnya bukan itu. Ya. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Ini supaya menjadi apa namanya? Penekanan itu. Pengingat itu. Oke ya, siap? Oke. Saya ulang. Kondisi yang pertama itu adalah kondisi set. Nah, sekarang tak balik. Kondisi set adalah kondisi di mana sinyal key. Nah, ini kan namanya sinyal-sinyal input, ya. Jalan-jalan masuknya, ya. Ini terminal-terminal input S dan R, ini, S dan R. Nah, ini adalah terminal-terminal outputnya. Ya. Sekarang tak ngomong di sini aja. Kondisi, nah ini kan yang sudah jadi flip flop ini, yang ini belum ya. Ini belum jadi flip flop. Ini aja ya. Kita lihat sih. Yang kejadian satu ini adalah di sini. Ya. Ini kejadian satu. Ini outputnya. Ya. Kondisi set itu adalah kondisi di mana output key dan not key itu isinya adalah key sama dengan 1 dan not key sama dengan 0. Atau kondisi di mana sebuah flip flop itu memiliki output key sama dengan 1 dan output not key sama dengan 0 dengan cara membuat kombinasi jalan masuk S dan R itu masing-masing S adalah 0 dan R sama dengan 1. Ini caranya men-set sebuah flip flop itu seperti itu. Ya, sebelum akhirnya kita simpulkan di sini, nah, kita bahas sifatnya. Ya. Nah, kemudian kondisi S sama dengan, nah ini yang kedua ini adalah kondisi reset. Nah, kondisi reset itu di sini, ya. Kondisi reset kebalikan dari ini, ya. Adalah kondisi di mana key sama dengan 0 dan kondisi not key sama dengan 1. Yang satu itu adalah not key-nya. Tapi kalau di kondisi set, yang satu adalah key-nya. Jadi dalam rangkaian ini yang dipentingkan itu adalah key-nya. Key, jika key-nya sama dengan 1, maka dia itu berada dalam kondisi set. Ya. Nah, kemudian jika key-nya sama dengan 0, maka dia berada dalam kondisi reset. Gitu? Ya. Nah, ini yang perlu kita pegang. Nah, sekarang adalah kondisi memori. Yang bawah ini adalah kondisi memori. Ya. Di sini kondisi memori itu key dan not key itu mengingat kondisi sebelumnya. Sebelumnya kita berangkat dari kondisi set, ya. Ketika si flip flop ini di set, kondisinya berapa? Key-nya sama dengan 1, not key-nya sama dengan 1. Sekarang 0 ya. Kadang-kadang banyak itu mas, lidah itu nggak sama dengan tangan. Ini ya, ini 1 sama dengan ini 1, ini 0 itu kondisi set ya. Sekarang kombinasi, nah sekarang ini ya, saya ulangi. Ini kondisi set. Yang menjadikan apa? S sama dengan 0, R sama dengan 1. Sekarang S-nya
saya ubah menjadi kayak gini lah, ya. Nah, sekarang saya ubah sama dengan 1. Nah, pindah ke atas sini ya. Nah, ini di sini, ya. Maka dia itu akan mengingat kondisi sebelum terjadinya sinyal ini. Dia itu outputnya akan mengingat sebelum diberikannya kombinasi ini, S sama dengan 1, R sama dengan 1. Baik. Kita lihat bahwa kondisi S sama dengan 1, R sama dengan 1 ini adalah kondisi set. Lah kita lihat di sini kondisi S sama dengan 1, R sama dengan 1 ini adalah reset. Jelas? Ya. Ini adalah sebelum terjadinya kondisi S sama dengan 1, R sama dengan 1, ini adalah kondisi reset. Maka itu yang akan diingat. Itu. Paham? Sekarang kita simpulkan ya. Sekarang kita kasih inilah. Yang sedang kita bahas ini disebut sebagai flip flop. Ya, rangkaian flip flop. Nah, Anda mungkin bertanya, definisinya itu apa? Ya, jadi flip flop itu adalah yang pertama. Itu adalah rangkaian digital. Yang memiliki 2 jalan keluar. Ya, itu definisi yang pertama. Yang kedua, sinyal-sinyal yang ada di jalan keluarnya saling bertentangan atau berlawanan, ya, berlawanan satu dari yang lain. Ya, maksudnya jika yang satu sama dengan 1, yang lain sama dengan 0, gitu ya. Nah, kita lihat. Jika yang satu adalah 0, yang lain adalah 1. Ini juga sama. Ya, jika yang satu adalah 1, yang lain adalah 0. Gitu. Dan sebagainya. DSB. Nah, dilanjut saja lah, nggak enak ya kalau diputus di sini ya. Dan jika yang 1 sama dengan 0, yang lain sama dengan 1, kurung tutup. Gitu ya? Dan ini sebenarnya flip flop itu bisa dibangun dari pintu-pintu NAND atau pintu-pintu NOR. Ya, ini kita cukup 1 saja ya. Karena pembahasan kita tuh banyak ya. Ada multiplexer, ada pembagi 2, ada register, ya, ada banyak JK, master slave flip flop dan sebagainya. Itu banyak sekali ya. Nah, ini adalah pembahasan 1 tahun harusnya kalau misalkan di tingkatan ini ya menengah itu pembahasan 1 tahun ya. Ini banyak sekali materi itu. Ya. Jadi kita itu menjadi seorang perancang ya, sistem digital. Baik secara, kalau ini secara manual ya, secara manual. Nah,
Kalau misalnya kita merancang secara microcontroller itu artinya kita tinggal lebih banyak kemudahan. Tapi ini kita secara manual. Ya. Yang jika diberikan kombinasi input ini pasti outputnya akan seperti ini. Ya. Ya. Jadi yang kedua, yang pertama ya, rangkaian digital memiliki dua jarak keluar. Syarat-syaratnya flip-flop. Kalau ditulis nanti yang ini terhapus, didengerin saja nanti diputar ulang, gitu ya. Nih. Yang kedua, sinyal-sinyal yang ada di jalan keluarnya ini saling berlawanan satu dari yang lain. Jika yang satu satu, yang lain nol. Jika yang satu nol, yang lain satu. Ya. Yang ketiga, flip-flop dapat dibangun dari pintu-pintu NAND atau pintu-pintu NOR. Ya nanti kalian tulis sendiri. Ya. Kalian juga harus membuat resume rangkuman dari perkuliahan. Oke? Yang keempat, bahwa ada kondisi sinyal, kondisi terlarang ya. Kalau ini kan yang namanya salah satu kondisi, dimasukkan saja di sini ya. Salah satu kondisi itu disebut dengan set, ya. Oh, berarti kita masukkan dalam kondisi aja. Ya, definisi flip-flop ini kayak gini aja, 3 saja ya. 1, 2, yang ketiga itu tadi dapat dibangun dari pintu-pintu main atau pintu-pintu NOR. Sekarang, ya. Kondisi flip-flop. Kondisi flip-flop itu ada 3. Kondisi flip-flop itu ada 3. Yaitu yang pertama kondisi set, yaitu kondisi di mana key sama dengan 1 dan not key sama dengan 0 dengan cara membuat S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, atau dengan cara memberi S sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Oke? Kondisi kedua adalah kondisi reset. Kondisi reset adalah kondisi di mana key sama dengan 0 dan not key sama dengan 1 dengan cara membuat S, memberi S sama dengan jalan masuk S sama dengan 1 dan jalan masuk R sama dengan 0. Kondisi yang ketiga itu adalah kondisi mengingat atau kondisi memori. Ini disebut dengan kondisi memori ya. Kondisi memori atau mengingat atau kondisi mengingat gitu aja, mengingat. Yang ini ya. Kondisi mengingat adalah, kalau kondisi mengingat itu yang dipegang itu adalah inputnya saja. Ya. Karena apa? Outputnya itu adalah tergantung kondisi sebelum S sama dengan 1 dan R sama dengan 1 itu apa? Kondisi set atau reset? Kalau sebelum terjadinya kondisi S sama dengan 1, R sama dengan 1 adalah kondisi set, maka yang diingat adalah kondisi set. Dan jika sebelum terjadinya kondisi S sama dengan 1, R sama dengan 1 adalah kondisi reset, maka yang diingatnya ini adalah kondisi reset. Dan ini merupakan flip-flop yang paling kecil. Ada pengembangan atau turunan dari flip-flop setelahnya. Ya. Nah, karena flip-flop ini merupakan flip-flop dasar atau flip-flop yang paling kecil, ini disebut sebagai flip-flop elementer. Elementer. Nah, itu. Ya. Sekarang Mas Mbak, tadi bahwa syaratnya ada 3.
satu rangkaian dua punya dua jalan keluar. Nah, ini ya rangkaian digital yang punya dua jalan keluar. Sinyal-sinyalnya saling berlawanan satu dari yang lain. Ya, sekarang tuh. Bagaimana kalau misalnya ini kondisinya saya ambil yang satu, maaf ya, ini tak rubah ya. Ini tak rubah menjadi 0. Ini kan belum pernah ada ya. 0. Coba kira-kira outputnya itu apa? Key itu apa? Not key apa? Yuk. Coba siapa yang dapat? Yuk. Key sama dengan 1. Key sama dengan 1. Ya. Key sama dengan 1. Karena ini adalah hubungan kawat, turun sini ya. 1 dengan 0. Ini 1. Loh, kalau kondisi ini disebut kondisi terlarang. Kondisi larangan. Haram. Waduh. Itu ya, tidak boleh. Ya ini kondisi satu-satunya kondisi yang tidak boleh di dalam bangun flip flop itu seperti itu. Kondisi di mana S sama dengan 0, R sama dengan 0 itu tidak boleh. Sebab apa? Kriterianya ya itu adalah ini ya. Yang satu ini rangkaian digital yang punya dua jalan keluar. Ya ini yang kedua sinyal-sinyal yang ada di jalan keluarnya ini saling berlawanan satu dari yang lain. Harus saling berlawanan satu dari yang lain. Nah ini tidak memenuhi kondisi yang kedua, syarat yang kedua. Bangunnya merupakan bangun flip flop. Ini rangkaian digital, punya dua jalan keluar, tapi dia tidak difungsikan sebagai flip flop. Maka ini adalah kondisi yang terlarang. Sampai di sini siapa yang mau tanya? Ayo, mudah-mudahan jelas. Tidak jelas terlalu. Gitu ya. Silakan siapa yang mau bertanya. Silakan ada pertanyaan, ada apa? Kita evaluasi bareng. Yuk. Sebut. Yang mau tanya siapa? Ini baru masuk ke flip flop itu loh. Flip flop yang paling dasar. Ini tolong ya nanti diputar ulang ya, nanti ditanyakan ya. Silakan tanya di sinau enggak apa-apa. Ya. Jadikan itu sebagai apa namanya? Wahana ya, untuk apa namanya? Mengembangkan atau bertanya untuk apalah cari info dan sebagainya. Ada permasalahan sampaikan itu juga. Ya. Siapapun bisa kita buka itu ya. Silakan ya, yang mau tanya. Ya. Ada pertanyaan Mas dan silakan yang mau tanya. Ya. Nanti untuk berikutnya ini ya, diingat-ingat ini sudah. Nah kita lihat nanti kita besok insya Allah ya membuatnya nanti ya Mas Mbak ya. Sekarang ini yang namanya flip flop, kita tambahin dikit. Ini seperti ini, ya. Nah, ini adalah I, ini adalah not I. Apa yang ada di dalam kotak ini jangan dipermasalahkan.
Ya. Yang kita perlu amati adalah sinyal-sinyal yang ada di jalan keluarnya saja. Dan ini berasal dari ini adalah ini. Sekarang kita sudah hafal ya sirkuit di sini. Ini kita masukkan ke sini. Karena apa? Semakin ke sana itu rangkaiannya semakin rumit. Nah kalau kita gambarkan seperti ini semua ya nanti tambah runyem ya. Ya bisa sih bisa. Cuma nanti rangkaiannya tidak ringkes. Karena sistem yang akan kita pelajari, sistem yang akan kita gambarkan itu nanti akan semakin besar. Nah ini dari yang paling kecil dulu. Gimana? Oke. Misalkan ini ada F1. Ya, ini ada F2. Nah, ini ya. Ini adalah ini F DST. Ya. Ini ada flip-flop 1, flip-flop 2. Saya tekankan ya. Bahwa yang namanya flip-flop ini, Mas, ini adalah unsur memori terkecil dari sebuah komputer. Jadi apa? Mengapa dia itu disebut sebagai unsur ingatan? Karena dia itu akan mengingat, akan dapat menangkap sesuatu. Karena dia itu akan dapat mengingat sesuatu. Yang diingat itu adalah sinyal yang ada di jalan keluarnya. Dan di sini di dalam flip-flop sinyal itu akan diambil. Yang dipentingkan ini adalah sinyal yang ada di jalan keluar key, bukan not key. Paham ya? Bukan not key. Jadi suatu flip-flop, jadi yang diingat ini berarti apa? Informasi biner. Yang diingat oleh sebuah flip-flop itu adalah informasi biner. Ya. Kalau sebuah flip-flop dalam kondisi set, maka dia sedang menangkap atau sedang menyimpan informasi biner 1. Ya. Kalau sebuah flip-flop dalam kondisi reset, maka dia itu sedang menyimpan informasi biner 0. Gitu ya. Coba ya. Ini kita kembangkan dikit yang namanya ini adalah flip-flop 1. Ini adalah F1, ini adalah FF1, FF2, FF1, flip-flop 1, flip-flop 2. Ini adalah P. P ini adalah pulsa ya. Atau denyut pulsa. Atau ini yang untuk trigger itu ya, untuk pemicu. Atau couple. Nah, ini disebut dengan couple. Namanya couple atau P juga tuh. P atau couple. Ini aja couple. Atau penghubung ya. Coba. Misalnya ini sama dengan 1. Masih? Oke. Dikit lagi. Sorry. Ini flip-flop Bapak ini saya set. Ini 1, ini 0 ya. Dikit lagi ya. Aman, Mbak, aman. Nah, ini saya set 0, ini adalah 1. Oke. Kalau misalnya
Ini nih, biar mudah ini tak ganti P. P sama dengan 1 berarti ini 1, ini 1, ya. Maka informasi ini 1 kali 1 sama dengan 1 dijungkir 0. 1 kali 0 sama dengan 0 dijungkir 1. Maka Q sama dengan 1, not Q-nya ini sama dengan 0. Ya. Sekarang ini saya ubah menjadi 0. Maka di sini sama dengan 0 ya. 0, 0. Otomatis di sini ini akan berubah menjadi 1 semua. Gitu ya. Nah, sekarang ini saya rubah langsung. Ini adalah 1, ini 0. Maka ini menjadi 1, ini menjadi 0. Coba. Sampai ke atas tidak. Tidak. Ya karena apa? Walaupun ini 0 kali 0 sama dengan 0 dijungkir 1. 0 kali 1 sama dengan 1. 0 ya, dijungkir 1. Ini kondisinya memori yang atas. Sekarang ini saya balik, saya kasih ini lagi ya, 1 lagi. Ini berarti di sini 1, di sini 1. 1 kali 1, 1 kali 0, 0 dijungkir 1. 1 kali 1, 1 dijungkir 0. Nah, ini berubah. Ya. Nah, rasanya kalau belum sampai sini belum bisa mengambil manfaat lebih jauh daripada sebuah vektor. Ini contoh konteksnya dalam kerja rangkaian digital, ya. Oke, mungkin tidak usah panjang-panjang, ya. Nanti tambah. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, sampai sini dulu. Ini namanya shift register case. Oke? Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.